Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutin pembangunan pabrik kelapa sawit. Untuk titik letak pabrik tersebut yang perlu kita ketahui adalah satu, keluasan perkebunan ditambah dengan perkebunan rakyat agar buah tertampung. Di sini ditentukan kapasitas pabrik per jamnya. Kedua, sumber air untuk waduk yang nantinya akan dipergunakan di WTP. Di WTP water treatment plant diolah, dibersihkan. Kemudian habis dari WTP akan lari ke boiler. Di boiler untuk mendapatkan steam. Steam itu untuk merebus buah dan juga untuk memutar turbin agar mendapatkan sumber listrik, baik itu dipergunakan di pabrik maupun domestik sekitarnya. Kemudian limbah air diharuskan tidak untuk mencemari warga dan sungai. Maka dibuatlah apron, kolam-kolam untuk mendapatkan pembersihan. Di situ ada kolam cooling pond, aerobik, beberapa kolam maupun anaerobik. Kemudian ada juga sistem land aplikasi. Land aplikasi ini pemupukan dari air dibuat, dipompakan dari kolam ke perkebunan. Dibuatlah di Pasar Mati 1,2 kali 0,7 kali kedalaman 0,7 meter. 1,2 meter 0,7 lebarnya serta kedalamannya 0,7 meter. Dia di atas akar dan ditempatkan di pasar mati. Dari apron dipompa ke atas, baru ke atas perkebunan, baru turun lagi ke bawah. Jarak-jarak di pasar mati kita buat kolam-kolam kecil tadi, yaitu 1,2 kali 0,7 kali 7 0,7 meter, sehingga jadi pupuk untuk tanaman sawit. Ada juga composting, yaitu jangan kosong yang dari stasiun tracer diolah di composting, yaitu dengan sistem ditebarkan di sebuah kolam-kolam, kemudian disiram dengan air apron. Nanti sekitar 4 hari 5 hari baru diambil, baru ditebarkan ke perkebunan. Demikian juga untuk limbah boiler. Ini limbah boiler ini untuk dijaga karena asap boiler itu sangat mengepul, hitam. Makanya tidak ada perumahan yang dapat mengakibatkan limbah. Perumahan harus jauh juga, abdeling, tidak terkena asap boiler, bawa angin yang mengakibatkan pakaian dan tubuh kita kurang sehat. Kemudian untuk jalan pertama jalan tanah. Sudah memasuki pagar, kita buat jalan ketebalan 30 cm, 2 lapis remes, diameter 8.
sampai ke yang 2 lapis itu sampai ke tempat oil dispatch. Ini torteng karena ini berat bawaannya sama buah ya, loading rem buah itu berat juga, dan sekitar loading rem ada alat berat yang bekerja. Kemudian di kernel pengangkutan hingga sampai 20 ton 30 ton truk, jadi jalan itu harus kuat. Kalau untuk sekitar pabrik cukup 10 cm satu layer saja. Dan untuk store tank kita beri banding. Jadi minyak yang bertumpahan tidak bercecer keluar. Ini kita lantai dan paret. Setelah kita beri trap pit yang gunanya untuk menangkap ceceran bas dari CPO. Dan untuk paret keliling pabrik, di ujungnya juga kita beri trap pit untuk menghindari minyak tercecer keluar pabrik. Nanti dari trap pit bisa kita tangkap kembali minyak. Minyak di atas, jadi air yang terbuang. Kemudian untuk boiler ini fungsinya setelah dimasukkan air kita rebus, dan fungsinya akan membuat rebusan untuk merebus sawit, dan sawit akan matang kalau diisi di inlet steam. Begitu juga dengan kamar mesin, boiler akan memutar turbin yang fungsinya untuk mendapatkan listrik daya. Tetapi sebelum itu pabrik juga harus ada genset agar waktu pabrik off kita pakai genset aja kecil aja, sekitar 300. Kemudian untuk di sini setelah kita tahu besaran pabrik, kita akan mendapatkan kapasitas pabrik ditambah dengan perkebunan rakyat, perkebunan inti dan perkebunan rakyat. Kemudian kita beri band dan spillway. Ini waduk ini kita bendung dan spillway untuk pembuangan air yang berlimpah di waduk. Dari effluent jangan sampai air limbah berceceran, nanti akan kena oleh dinas sosial dan masyarakat. Demikian kami sampaikan untuk pembangunan pabrik sawit. Satu lagi untuk TBS yang mau masuk ke empty ban, masuk dari samping bukan dari atas, untuk menghindari kerusakan pada empty ban seperti holo dan rantai dan plat-plat lainnya. Tetapi setelah direbus dari sterilizer, buah bisa masuk dari atas karena sudah masak ataupun lunak, jadi tidak akan merusak holo dan peralatan empty ban. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon di like.